Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, asyakirin. Dan keluarga kita juga demikian, sehingga akan dicukupkan, dimudahkan, diberikan barokah dari setiap aktivitas dan setiap apa yang kita lakukan, insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin rindu, semakin cinta di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah. Ada yang bertanya, cukup menggelitik dan sangat bagus juga ya pertanyaannya, teliti, yakni apakah kamar mandi keluarga muslim yang taat, yang saleh, ya, yang istiqomah itu juga dihuni oleh jin juga, ada jinnya juga gitu. Jadi apakah kamar mandi dari keluarga muslim yang saleh, yang taat, ya, apakah juga ada jinnya? Ini menggelitik sekali, masya Allah. Ya, berkenaan dengan hal ini, ya, berkaitan dengan kamar mandi, ya, maka Nabi SAW di dalam hadis yang sahih dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan, pernah bersabda, inna hadhil khusyusha muhtadharatun. Sesungguhnya tempat ini, maksudnya adalah tempat buang air ini, gitu ya, WC atau kamar mandi, ini dikerumuni oleh syaitan. Ya, dalam hadis yang sahih ini, yaitu riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Artinya bahwa ini menunjukkan kekhususan, tidak peduli orangnya, gitu ya. Artinya selama itu kamar mandi, entah itu kamar mandi umum atau khusus, kamar mandinya orang biasa, kamar mandinya orang yang soleh sekalipun, itu tetap dikerumuni oleh syaitan. Oleh karenanya, mengapa Rasulullah SAW mengajarkan doa? Ya, mengajarkan doa agar kita membacanya ketika kita masuk atau ketika kita hendak masuk di dalam kamar mandi. Ya, jadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwa kamar mandi siapapun dia, orang soleh sekalipun, orang alim sekalipun, ya, itu akan ada dan dikerumuni oleh syaitan. Oleh karenanya, kenapa kemudian Rasulullah mengajarkan adab-adab di dalam kamar mandi? Termasuk ketika kita di kamar mandi, selain sebelum masuk kamar mandi, doa dulu. Jangan di kamar mandinya ya, jangan saat di dalam kamar mandi berdoa, tetapi sebelum, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu kemudian kita pijakkan dulu kaki kiri, ya, masuk. Kemudian saat keluar kaki kanan, baca ghufranaka. Kemudian saat di dalam kamar mandi, ya, tidak boleh kemudian bercakap-cakap, apalagi bernyanyi. Bagaimana bernyanyi kamar mandi? Ya tentu tidak boleh. Ini malah mengundang syaitan, ya. Nyanyi kamar mandi, ya. Zikir yang dikeraskan tidak boleh juga, ya. Jadi baca Al-Quran kamar mandi, ya tentu tidak boleh, tidak boleh. Jadi kamar mandi segera saja, ya, ketika hajat selesai sudah. Karena memang ini sebagaimana hadis tadi, bahwa kamar mandi itu menjadi tempat kerumunan syaitan, di mana mungkin bisikan-bisikan berkaitan dengan maksiat. Mohon maaf ya, karena memang ada beberapa orang yang mengalami kasus seperti ini dan dicurhatkan kepada kami. Di antaranya misalnya dia melakukan onani di sana, atau melakukan masturbasi dan sebagainya. Jadi di kamar mandi gitu.
karena berlama-lama di kamar mandi. Ya, ini sehingga kemudian syaitan membisikkan, syaitan mengarahkan, syaitan memberikan bisikan-bisikan yang halus, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang sangat halus, yang sangat tersembunyi, seolah-olah itu dari dirinya sendiri, padahal itu dari syaitan juga, ya, selain dari nafsunya. Maka kemudian malah justru melakukan maksiat di sana. Nah, ini atau bahkan mungkin bisa jadi akan ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran nyeleneh, pikiran-pikiran porno, pikiran-pikiran yang tidak layak, tidak pantas. Itu justru inspirasinya dari kamar mandi, maksudnya munculnya dari sana, dari kamar mandi. Ya. Nah, maka oleh karena itu para sahabat semua yang dirahmati Allah, ketika seseorang atau seorang muslim masuk kamar mandi dengan adab-adab yang sudah dituntunkan oleh Nabi, dia berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk, lalu kemudian ya, jangan ngelamun di kamar mandi ya. Kalau kita dapati di di film itu ya, jadi orang barat itu kan malah justru memfasilitasi kamar mandi dengan misalnya dengan koran dan sebagainya. Akhirnya di kamar mandi berlama-lama lalu sambil baca gitu. Nah, ini tentu tidak boleh. Ya, tentu tidak boleh. Ya, apalagi melamun ya, apalagi kosong pikiran. Wah, ini malah jadi bulan-bulanan setan, jadi bulan-bulanan jin syaitan. Nah, oleh karena itu ya, membaca doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Insyaallah para sahabat semua sudah hafal ya. Namun kadang-kadang lupa, bisa jadi kadang-kadang lalai nggak baca. Ya, jadi ya sekurang-kurangnya kalau misalnya keburu-buru ya baca bismillah. Ya, karena kullu amrin dzibadin la yubda'u bi bismillah fa huwa yaqta. Segala sesuatu kalau nggak diawali dengan bismillah maka akan putus. Hanya nilai dunia saja, tidak dapat nilai akhiratnya. Ya, begitu. Sehingga ini yang membuat memotivasi kita agar setiap saat melakukan ibadah. Bahkan ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi pun ada nilai ibadah di sana, ada nilai perlindungan, ada nilai bahwa kita ini butuh Allah Subhanahu wa taala, butuh perlindungan Allah. Karena syaitan itu di mana-mana. Ya, syaitan di mana-mana. Ya, dan kemana-mana kita pergi pun juga akan ada syaitan yang berupaya untuk mengganggu, ya, terutama yang berusaha untuk membisik-bisikkan sesuatu yang sifatnya maksiat, yang sifatnya lalai, yang sifatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para sahabat, mari kita amalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk di dalam kamar mandi. Ya, maka insyaallah ketika kita membaca doa itu bismillah lalu kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka syaitan pun langsung nyah seperti layaknya angin ya. Ya, seperti layaknya angin. Wus, mereka pun akan menjauh. Juga dalam riwayat yang lain akan ada tabir. Tabirnya berupa apa? Disebutkan di sana tabirnya adalah berupa nur, cahaya, sehingga syaitan pun tidak bisa melihat kita beraktivitas di kamar mandi. Wah, dahsyat. Jadi nur dan nur ini dimaksudnya nurullah, nur yaitu cahaya yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala untuk muslim, untuk mukmin yang kemudian memperlindungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala saat di kamar mandi. Ya. Nah, maka kalau kemudian kita lengah, kita lalai, sudah lupa nggak baca doa, lalu di sana ngelamun di kamar mandi, atau bahkan melakukan aktivitas yang justru berlama-lama di kamar mandi ya, sifatnya misalnya nggak ini ya, di luar kebutuhan hajat, macam-macam yang ngelamun, atau mungkin ngobrol, atau mungkin nyanyi dan sebagainya, maka tersingkaplah semuanya, perlindungan Allah lepas. Jadi aurat kita akan dilihat oleh syaitan, bahkan akan dimainkan oleh syaitan, bahkan akan muncul ide-ide kemaksiatan yang buruk dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, terutama anak-anak kita ya, sejak sedini mungkin kita ajarkan, kita arahkan, kita bimbing ya. Ya tentu pelan-pelan dengan kesabaran. Ya, karena tidak bisa instan tentunya ya. Jadi membimbing seseorang itu tentu tidak bisa instan. Sama, ketika seseorang ingin sehat, maka tentu tidak bisa instan. Kalau kita ingin merusak tubuh kita, misalnya dengan mungkin makanan-makanan, ya, dengan snack-snack atau dengan entah itu kandungan gula, ya, entah itu kandungan pewarna, gitu ya, entah itu kemudian pemanis buatan, entah itu misalnya
zat-zat perasa buatan dan sebagainya, itu mudah sekali, nggak kerasa gitu. Ya, begitu juga saat menyembuhkannya. Ya, maka butuh semacam proses, ya, apalagi ketika kondisi tubuh kita sedang dalam kondisi yang sakit, mudah sekali kemudian syaitan menjangkiti. Jin yang kufur, ya, jin syaitan ini mudah sekali untuk berusaha menambah-nambah dari sakit kita sehingga sakitnya semakin parah. Ya, sementara gaya hidup kita, ya, tidak berusaha untuk ke arah tibun nabawi, ya, memakan makanan yang alami, meminum minuman yang alami, bahkan kadar minum air putih pun jarang-jarang atau kurang sekali, minum madu pun jarang-jarang, ya, habatus sauda pun kalau ingat zaitun ya juga kolo-kolo gitu ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat kemudian berada di kamar mandi, ya, dengan adab-adab masuk dan saat berada di kamar mandi dan saat keluar pun juga sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.